Halo guys, welcome back to my channel Romeo MV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di suasana yang sangat cerah ini. Wow, ini gue kebetulan lagi ada di rumah ya. Niatnya sih gue mau pergi, cuman gue lagi nungguin temen dan nggak nyampe-nyampe gitu loh. Halo Nyet. Ya, di video kali ini gue bakalan ngebahas secara singkat sih ya tentang motor-motor ya. Sebenarnya sih karena gue udah ini aja udah kehabisan ide aja, makanya beberapa bulan ini gue jarang banget upload karena ya memang nggak ada video dan gue nggak kemana-mana, di rumah aja gitu loh. Jadi di video kali ini kan ada EKSR, ini ada CBR nih. Gue mau bahas yang CBR dulu deh. Oke ya, yang ini ya modifnya itu murah meriah merakyat gitu loh. Ini sengaja ya gue tutup pakai kain soalnya banyak banget kucing liar kayak itu nih contohnya yang tiba-tiba naik dan bikin joknya bolong-bolong, bisa kelihatan nggak di kamera. Jadi kita singkirkan dulu. BTW nih EKSR ininya baru ya, cuman kemarin kejadian ini bagian sini kalau misalkan kelihatan di kamera nih pecah ya, soalnya kemarin masang apa ini namanya gembok terus lupa dimundurin, akhirnya nabrak dan pecah. Dan ini lumayan rugi ya, ternyata pecah anjir. Tapi kita nggak bakal ngebahas EKSR dulu, kita beralih dulu lah ya. Udah lama banget gua nggak, ini gua masih pakai sendal jepit color. Gua udah lama banget nggak bikin konten bareng motor CBR gua ya, yang kemarin habis gua protolin dan bisa kalian lihat sendiri nih dalemannya udah mulai agak bersih karena emang hampir 3 tahun nggak pernah sama sekali gue bongkar, gue bersihin, dan ini kondisinya ya. Ini keadaannya lah ya, udah hampir 3 tahun ini lecet karena dulu gue salah ya pas nyopot dudukan plat nomor. Di sini kan ada dudukan plat nomor nih, terus jatuh, akhirnya ya lumayan lah lecet kayak gini. Untuk yang lainnya sih masih oke ya, di sini nih bodi-bodi kasar segala macam masih oke. Kemudian bagian setang biasanya nih bagian sini ini ngarap cuy. Kalau misalkan ini kemarin habis gue cuci ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Biasanya sini ngarap cuy. Ya begitulah. Dan yang gue paling sebel lagi ya, nih bagian sini. Jadi kalau misalkan gue turun naik pakai sepatu, biasanya gue nendang bagian sini nih dan copot. Kalau enggak ada yang bonceng kemudian turun kan, biasanya turun dari sini dan ini bisa nyopot banget. Aduh, pokoknya gimana ya Honda nih, kayak gitulah pokoknya ya. Udah motornya mah tergolong mahal, tapi ya menurut gua kurang gitu loh. Halo, ini kucing sengaja gua kandangin ya karena dia udah disteril, tapi liarnya itu masih gitu loh. Jadi kalau misalkan ini kucing melihat kucing lain di luar itu dikejar cuy. Oke guys ya, kita lanjut pembahasan sedikit tentang motor ini. Jadi motor ini tuh belum terlalu banyak perubahan ya, cuman dikit banget, tapi menurut gue udah oke gitu loh. Emang kalau misalkan dari sananya kan emang udah agak lumayan oke lah ya, karena ini CBR ABS yang tricolor, jadi colornya ini udah bawaan originalnya warna gold kayak gini nih. Ini udah bawaan dari dia, sobekannya udah ABS, pasti kalian udah tahu lah ya. Beda halnya dengan EKSR ini cuy ya, dari atas setang udah diganti segala macem, nyampe ini nih, ini 100 km itu udah diganti ini. Kemudian ininya masih bawaan ori, cuman udah pakai bilet. Ini udah ditutup, pokoknya udah banyak perubahan lah, udah diceperin segala macem. Tapi si CBR ini dikit banget perubahannya gitu lah ya, mungkin bakalan gue jelasin. Dan ini kelihatannya cocok banget buat budget di bawah pelajar ya, soalnya kalau misalkan kita ngomongin pelajar sekarang itu kaya cuy ya, motornya tuh hedon. Nah motor gua yang CBR ini standar banget karena gua takutnya pengen upgrade CC dan kayaknya nyesel kalau misalkan part-part yang kayak ini gua ganti dan kebanyakan gua ganti gitu loh. Takutnya gua bakalan upgrade motor, jadi ya gua biarin aja standar kayak gini lah, sampai gua punya duit lagi buat upgrade
cc kayak gitu. Cuman tampilannya oke lah ya cuy, nggak terlalu kecil nggak terlalu gede. Sebenarnya sih oke-oke aja ya, cuman gue nyesel banget di bagian stangnya sih ya, menurut gue stangnya kurang ya. Coba kalau stangnya Andriok sih keren banget cuy, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, karena udah tua juga. Jadi kalau misalkan pakai yang Andriok kayaknya bakalan lebih capek. Nah jadi dulu pertama kali gue beli motor ini ya cuy, yang pertama kali gue ganti nih visor cuy ya, nih visor. Karena dudukan plat nomornya jelek makanya gue lepas, akhirnya gue pakai stiker kayak gini ya. Nih ini visor itu warna biru, cuman kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Kalau ini biru ya. Ini dulu tuh beli sekitar 90 ribuan, cukup murah. Kemudian stiker ini sekitar ya 10 ribu kali ya, plus ongkir, gue juga lupa, sekitaran segitulah, murah intinya. Kemudian lampu kelihatan gelap, ini karena gue tutup. Ini kalau misalkan ini kan spotlight ya, spotlight ini itu habis sekitar 50 ribuan, ini atas bawah. Ini kan sebenarnya putih ya, gue ganti kuning biar kelihatan oke aja gitu loh. Nih kenapa gue nggak pasang bilet ya, bilet emang perlu ya, cuman ya kalaupun misalkan gue pasang bilet nih kecil banget gitu loh, nggak terlalu kelihatan ya. Tapi nggak tahu lah suatu saat nanti ya, karena emang belum punya duit juga anjay. Jadi gue belum pasangin bilet, cuman gue tutup aja biar kelihatan kayak racing look gitu, murah tapi ngebuat motor itu tampilannya menjadi lebih oke cuy. Ya, kalau dari depan, wow, bannya gue masih pakai standar ya, ini udah hampir 3 tahun. Sayangnya ban ini kalau misalkan kena hujan dikit licin banget, jadi harus hati-hati banget. Kemudian spion sebenarnya gue pakai winglet, tapi wingletannya nggak yang original. Ini sekitar 100 ribuan gue ganti, cuman ini lagi gue copot karena spionnya udah busuk banget, udah jelek banget karena kena panas gitu. Terus di bagian depannya lagi nggak ada ya, cuman di sini nih gue pasangin spotlight kalau misalkan kelihatan di kamera, tapi cuman bagian-bagian tertentu. Dan ini juga gue pasang sendiri biar kalau misalkan nih kayak ini nih ini kan cuman spotlightnya, dalamnya masih oke. Tapi gue nggak tahu deh kalau misalkan spotlight ini gue lepas bakalan kayak gimana. Terus yang gue ganti bagian atas nanti ini kulit joknya gue ganti, karena kalau misalkan yang orinya itu licin banget. Ini gue ganti sama yang kasar-kasar kayak gini nih, dulu ganti sekitar 100 ribuan plus pasang ya, dan pasangnya juga cepet gampang. Lanjut ke bagian bawah itu nih, ini salah satu yang kayaknya wajib diganti ya, nih underbone. Jadi underbone yang original itu agak ke bawah, tapi ini agak ke atas, jadi racing look gitulah. Dan kenapa gue pilih yang silver kayak gini, biar lebih proper aja kelihatannya loh, nggak terlalu mencolok, nggak terlalu mewah, tapi ganteng ya. Beda halnya kalau misalkan hitam ya, hitam buat nyamain kesini atau kesana segala macam ya, ini menurut gua ya bagus, cuman kurang lah, kurang mewah gitu loh, makanya gue milih silver. Ini beli tuh merek Nui, tapi yang udah bisa adjust naik turun kayak gini nih, ini sekitar 500 ribu. Terus knalpot, nah knalpot ini lokal ya, ini beli di Purbalingga, dan ini gua custom sendiri nih namanya ya. Tuh, ini sekitar 1.500.000 full system, udah dipakai 3 tahun dan masih oke. Cuman ini pernya hilang aja, sama yang dalam pernya hilang. Terus nah, sayangnya goyang-goyang kayak gini, karena harusnya di bagian sininya nih, kata yang buat knalpot dulu harusnya ada dudukan biar nggak goyang kayak gini. Cuman nggak apa-apa lah, nggak bakal copot juga. Dan gue juga request pakai yang mounting ininya di las, jadi kan biasanya kan cuman ikutan ke bawah doang, karena gue biar kelihatan lebih clean aja, makanya gue minta buat di las dan tambahan biaya tentunya. Tapi kalau emblem ini gratis ya, yang tambahan biaya cuman ini aja nih. Sebenarnya gue sih udah ada niatan kan ganti knalpot, cuman nanti dulu lah ya. Pengennya ini yang warna biru gitu loh, kayaknya lebih keren. Terus di bagian belakang nggak ada yang diganti ya, buat sebelah kanan masih original semua.
catannya juga masih bawaan, pengen gua cat ulang warna biru, cuman waktunya belum ada. Kayak gitu doang sih, depan juga nggak ada yang diganti, bagian bawah masih oke. Dan setelah 3 tahun ya, gue baru sadar ternyata upside down itu gimana ya, mungkin ini agak sedikit kebocoran dan gue nggak ngerti. Kalau misalkan kalian lihat langsung kayak di sini nih ada oli-olinya sih, ini kayaknya gantinya lumayan ya. Wah, ya udahlah. Di bagian, nah ini nih bagian kecil tapi sangat ngaruh ya buat penampilannya. Ini sebenarnya warnanya merah, gue ganti jadi putih biar kelihatan beda dan nyatu sama ini sih. Nah di bagian belakang ini juga gue spotlight ya, makanya kan bulu kayak gini. Spakbor gue lepas, gue ganti yang ini nih, mereknya MHR. Ini 3-in-1 ya, anjay. Tuh sebenarnya di sini ada dudukan plat nomor, cuman gue copot karena kayak terlalu kurang aja gitu loh. Ini sekitar beli 300-an kayaknya. Ini bisa masang sendiri kok, tinggal nyopot yang di sini nih, kabel-kabel yang di dalam, terus disambungin kayak gitulah. Sebelah kiri nggak ada perubahan, cuman cekotlet, dan ya tentunya sebelah sini juga pakai new ya. Dan bagusnya ini nih, nggak tahu lah ya punya orang lain, tapi punya gua nih masih kencang sih, beda sama RCB ini mahal ya, dan bisa kalian lihat goyang banget. Gue juga nggak ngerti lah ya kayak gini normal apa enggak, tapi Nui itu sama sekali benar-benar kokoh. Nih gitu. Terus di sebelah kiri yang baru diganti nih gear setnya plus rantai gear depan belakang, ini gue gedein biar tarikan awalnya itu lebih enak. Dan kalau misalkan gue mau ganti ban yang lebih gede itu lebih enteng cuy, karena kalau misalkan kalian gak ganti nih gear setnya tuh bener-bener suara knalpotnya kalah cuy sama suara rantainya ya, jadi kurang lebih kayak gitulah. Ini juga ada airlock, udah agak lumayan sih sebenarnya. Nih gue iseng-iseng aja lah ya karena gue nggak ada konten, dan ininya nggak muter cuy. Ini gimana ARM ya, ini jeleknya ARM juga loh. Jadi kan beli knalpot ini kan emang second ya ke saudara yang baru pakai paling semingguan, baru dipakai pas jalan nih patah, dan hampir semua 3 bagian ini nih patah semua nih. Udah mah harganya mahal tapi kualitasnya najis banget lah. Ini patah, dan ini paling baru setengah tahun udah nggak muter, parah sih. Nah lagi-lagi gue beli ARM lah. Yaudah sekian dulu lah ya kali video gue hari ini. Capek juga anjir ya, kayak gini lah kurang lebih tampilannya ya. Dan ini udah agak mendung, niatnya gue mau jalan nyari-nyari video, nyari spot yang bagus. Gue nggak tahu mau ngevlog atau enggak, cuman ya kita lihat aja nanti gitu loh. Kurang lebih kayak gini lah ya cuy ya tampilannya ya. Ini kurang lebih sih ya 2 jutaan naik dikit lah, tampilannya udah kayak gini. Menurut gue sih oke ya. Kalau ini udah kebeli motor satu lagi, jadi beda kelas cuy. Ya udah sekian dulu, terima kasih yang udah klik video ini, yang udah nonton. Selanjutnya ya gue nggak tahu lagi lah mau bikin video apa, mungkin mau nge-review Aerox ini atau mau jalan-jalan pakai Aerox, atau mau jalan-jalan pakai itu, atau mau kucing gua nih yang lagi tidur tadi berisik banget anjir. Ya udah kita lihat aja nanti ya, bye bye.